Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya di sini dengan nama Franz Pira, NIM 1734030028. Saya dari kelas A reguler sore, yang dimana video kali ini saya akan membaca isi dari buku review yang ke-15 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, dimana buku yang ke-15 ini yang berjudul Pemahaman Konflik Etnis. Konflik etnis di panggung dunia. Suatu kelompok etnis atau komunitas etnis dapat didefinisikan sebagian besar atau kecil kelompok orang baik dalam masyarakat tradisional atau maju, yang dipersatukan oleh budaya, diwariskan sesama atau termasuk bahasa, musik, makanan, pakaian, serta kebiasaan dan praktik. Kesamaan ras, kesamaan agama dan kepercayaan, para kesamaan sejarah dan keturunan yang menunjukkan sentimen psikologis yang kuat dari kebersamaan dengan kelompok. Kelompok etnis dapat terdiri dari dua jenis berbeda: kampung halaman masyarakat dan komunitas diaspora. Masyarakat tanah air termasuk penduduk yang lama di suatu wilayah tertentu dan dengan demikian mengklaim hukum dan moral eksklusif hak pemilikan atas tanah itu. Klaim seperti itu biasanya didukung oleh bukti-bukti historis atau faktual dan mitos dan arkeologis. Diaspora etnis, komunitas yang ditemukan di luar negeri dan terutama disebabkan oleh migrasi penduduk yang disebabkan oleh penindasan di negara asal mereka atau oleh daya tarik prospek dalam peluang ekonomi yang lebih baik. Diaspora etnis melakukannya biasanya partisipasi non-diskriminatif sebagai individu dalam urusan publik, pemungutan suara, jabatan-jabatan, akses keadilan ditambah akses non-diskriminatif ke pendidikan, pekerjaan, perumahan, peluang bisnis dan layanan publik, dan pengakuan rasmi atas hak mereka untuk memilih institusi yang melestarikan elemen budaya warisan mereka. Dan di sini sudah ada poin-poin yang saya sudah pisahkan, yaitu pertama itu adalah poin yang pertama, identitas etnis dibentuk. Etnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna dikait individu dengan mereka keanggotaan dalam komunitas etnis, termasuk atribut yang mengikat mereka dengan itu kolektivitas dan yang membedakannya dari orang lain di lingkungan yang relevan. 14. Secara umum, seseorang dapat berbicara tentang 3 aliran utama pemikiran tentang pertanyaan tentang bagaimana identitas etnis terbentuk dan mengapa itu bertahan: primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis. Primordialis dan menganggap identitas etnis pada dasarnya sebagai sesuatu yang diberikan secara biologis atau alami fenomena. Dalam pengertian ini, sekelompok etnis membentuk jaringan ke dalam individu manusia mana dilahirkan dan di mana setiap bayi manusia atau anak kecil menemukan dirinya sebagai anggota dari kelompok kekerabatan dan lingkungan. Dan karena itu data untuk membagi dengan anggota kelompok lain atribut budaya tujuan umum tertentu. Beberapa dari atribut budaya objektif yang umum ini adalah bahasa, agama, adat istiadat, makanan, pakaian, dan musik. Bersama dengan penanda budaya yang objektif, penganut primordial juga menekankan aspek subjektif atau psikologis dan pengakuan mereka oleh orang lain sebagai penentu penting pembentukan identitas etnis dan ketekunannya. Sifat sebenarnya dari perasaan psikologis ini tidak terlalu jelas. Dan poin yang kedua di sini adalah
Mengapa konflik etnis terjadi? Para sarjana dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis, polarisasi, dan konflik terjadi dalam waktu lama. Namun secara umum, teori tentang polarisasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa secara kronologis episode atau gelombang tertentu. Di Eropa pasca abad pertengahan, misalnya ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penentuan nasib sendiri nasional, produk pencerahan, bersatu dengan kuat untuk menghancurkan tanah abad pertengahan dan mengantarkan era itu di negara bangsa modern. Pada awal abad ke-20, ide ini muncul menyebar ke luar dunia karena dampak ganda dari revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Gerakan anti-kolonial mulai mengumpulkan tenaga dan nasionalis. Konflik pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20 dan ini peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi gelombang pertama. Modernisasi nasionalisme dan konflik etnis. Sosiologi Emile Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat berubah dari keadaan terintegrasi secara mekanis menjadi negara terintegrasi secara organik. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis, identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan memelihara struktur sosial kohesi dan persatuan. Tetapi seiringan dengan modernisasi masyarakat dan pembagian terjadi, setiap warga negara menjadi bergantung pada setiap warga negara lain. Dan setiap orang menjadi bagian dalam teka-teki besar yang hanya dapat diselesaikan jika masing-masing menjalankan peran khususnya. Dan poin yang terakhir di sini adalah persaingan sumber daya dan nasionalisme etnis. Penjelasan yang lebih instrumentalis untuk politisasi identitas etnis dan pecah konflik etnis berkembang pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Oleh pendekatan persaingan sumber daya, ia menemukan bahwa dalam masyarakat multietnis membentuk identitas etnis skala besar dan politisasi dipromosikan ketika berbagai kelompok etnis dipaksa untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dan penghargaan yang langka. Persaingan seperti itu dapat mengarah pada kebangkitan gerakan politik etnis jika suatu kelompok sebelumnya hak istimewa yang diperoleh terancam, atau sebaliknya ketika kelompok yang kurang mampu menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk memperbaiki ketidaksetaraan. Pada saat-saat seperti itu, kelompok etnis mungkin datang untuk mengembangkan persepsi deprivasi relatif yang dapat didefinisikan sebagai perbedaan yang dirasakan antara ekspektasi nilai dan ekspektasi nilai dalam masyarakat. Dengan kata lain, kelompok etnis lebih cenderung untuk memobilisasi politik tindakan kolektif jika mereka percaya bahwa mereka telah menerima lebih sedikit daripada yang pantas mereka terima. Persepsi relatif deprivasi berkembang secara bertahap melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebuah kelompok etnis menyadari bahwa kekurangan dalam masyarakat ada. Kemudian di fase kedua, file kelompok pengembangan pemahaman bahwa tidak semua kelompok dalam masyarakat mengalami privasi secara seragam dan bahwa beberapa kelompok lain menikmati kekurangan mereka. Ini diikuti dalam tahap ketiga oleh generasi perasaan di antara anggota kelompok yang di situasi kekurangan, di mana mereka menemukan diri mereka tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak adil.
Oke, mungkin hanya ini saja isi dari buku review yang ke-15 dalam atau kuliah kajian seminar masalah sosial. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.